Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak-bapak rahimakumullah, alhamdulillah pada sore hari ini atau pada petang hari ini kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala begitu banyak kenikmatan. Kenikmatan yang paling besar adalah apa Bapak-bapak? Nikmat iman, lalu Islam. Dan yang ketiga nikmat apa? Nikmat beragama di atas jalannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdasarkan pemahaman para sahabat atau di atas manhaj para salafus saleh. Lalu nikmat berikutnya apa Bapak-bapak? Sehat, duit banyak. Nikmat yang terbesar adalah kita masih diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa beramal soleh. Karena Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu dengan dua hal, yaitu dengan kebenaran dan juga amal soleh. Ya, agar kita ini semuanya bisa beramal soleh. Karena kalau misalkan ada orang beriman, dia bilang saya Islam, tapi dia tidak sholat, tapi dia tidak puasa di bulan Ramadan, lalu dia orang kaya, dia nggak mau berangkat haji, apakah keislamannya ini patut dipertanyakan? Sangat patut sekali Bapak-bapak rahimakumullah. Karena kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, yang membedakan antara kita dengan orang kafir adalah sholat. Ya begitu. Nah jadi itulah muqaddimah yang bisa saya sampaikan. Jadi nikmat yang terbesar adalah nikmat iman, lalu nikmat Islam, lalu nikmat bisa beragama di atas manhajnya para sahabat, yakni para salafus saleh di bawah bimbingan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu sunnah-sunnahnya. Bapak-bapak rahimakumullah, sebagaimana yang sudah diumumkan bahwa pekan ini kita akan tahsin surat Al-Fatihah. Ya. Naam. Tetapi sebelumnya kita murojaah dulu untuk doa-doanya, ya. Kemarin saya sudah buat doa-doa sebanyak 20. Udah ada yang lihat? Udah ada yang download? Siapa yang download? Coba Bapak-bapak. Pak Sugeng download. Yang sudah lihat saja? Belum masuk grup. Masya Allah. Oh, pengurus harus masuk grup nih. Ya Pak ya. Insya Allah. Insya Allah itu grup isinya kebaikan. Nggak ada dagang-dagangan. Baik Bapak-bapak, kita masih murojaah doa apa kemarin? Doa pelipur lala. Udah ada yang hafal? Kiki udah hafal Kiki. Mas Hayat udah hafal? Insya Allah, Masya Allah. Hadiahnya cuma satu tapi ini. Nanti kita pilih yang paling lancar ya. Baik, kita murojaah dulu ya. Allahumma inni abduk wa banu abdik wa banu amatik nasiyati biyadik madin fiyya hukmuk adlun fiyya qada'uk as'aluka bikulli ismin huwa lak sammaita bihi
nafsak au anzaltahu fi kitabik au 'allamtahu ahadan min khalqik aw ista'sarta bihi fi ilmil ghaibi 'indak an taj'alal qur'ana rabi'a qalbi wa nura sadri wa jalaa huzni wa dhahaba hammi. Alhamdulillah. Nah, Bapak-bapak, bagi yang belum lihat buku kutaib doa-doa yang 20 itu, coba dicek di grup, ada ya. Silakan coba dicek dulu grupnya. Nah, nanti itu 20 doa itu insya Allah kita hafalkan sama-sama di sini ya. Jadi materi untuk hafalan doa-doa Bapak-bapak. Ustadz, emang doa itu diajarkan sama Rasulullah. Ya, ada sebuah athar disebutkan bahwa para sahabat itu dulu diajarkan doa oleh Rasulullah SAW seperti diajarkan membaca Al-Quran. Ya, bahkan Rasulullah SAW di dalam riwayat yang sahih membenarkan bacaan doa seorang sahabat. Ketika dibacakan, sahabat tersebut salah bacaannya, Bapak-bapak. Ya, tetapi Rasulullah benarkan. Nah, sudah dibuka? Oke, nggak apa-apa Bapak-bapak. Mungkin kuotanya habis. Kenapa? Dikirim ulang. Bapak sudah masuk grup? Udah masuk grup. Baik. Sebentar ya, Pak ya. Nah, sudah saya kirim ulang. Nah, di sini doa yang pertama saya letakkan adalah doa agar diri kita, maksudnya diri kita pribadi dan keluarga tetap mendirikan sholat. Ini doanya Nabi Ibrahim. Kita baca ya Pak ya, saya bacakan, Bapak-bapak ikuti ya. Rabbi ja'alni Rabbi ja'alni Rabbi ja'alni muqimas salah muqimas salah muqimas salah wa min zurriyyati wa min zurriyyati wa min zurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a Rabbana wa taqabbal du'a Rabbana wa taqabbal du'a. Artinya, ya Rabbku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang-orang yang tetap mendirikan sholat. Ya Tuhan kami, perkenankanlah doaku. Bapak-bapak, ini doa dihafalkan, dibaca sebelum salam ketika sholat. Karena di antara mustajabnya doa adalah dibaca setelah tahiyat akhir, ya, sebelum salam. Ustadz, kalau misalkan kita bacanya ketika sujud, boleh, tapi kan tergantung imamnya. Kadang imam juga memperhatikan jamaah. Imam gak boleh egois, baca doa panjang, di belakang ada yang sepuh-sepuh,
ntar nggak bangun-bangun yang sepuhnya karena kelamaan sujudnya. Jadi yang paling afdol, yang paling enak adalah dibaca sebelum salam. Tapi Ustadz, kalau misalkan kita sholat lalu kita doa di sujud terakhir, bagaimana hukumnya? Hukumnya lebih baik ditinggalkan karena hadisnya berbicara sujudnya secara umum, tidak ada pengkhususan doa di sujud terakhir ketika sholat. Nah, bapak-bapak rahimakumullah, sebelum kita masuk ke surat Al-Fatihah, satu lagi pelajaran. Seringkali kita melihat orang ketika sholat, habis dia berdoa, sebelum dia pergi dari masjid, dia sujud dulu. Dia doa di situ. Nah, maksud hadis itu adalah bapak-bapak bukannya menyengaja kita sujud lalu berdoa, tidak. Maksudnya adalah ketika sujud saat sholat. Jadi bapak-bapak nih, kalau mau puas doanya ketika sholat sunnah. Sholat sunnah nih, kan berapa rakaat? 2 rakaat ya. Rakaat pertama bapak doa, habis baca subhana rabbiyal a'la wa bihamdih 3 kali, lalu sebelum bangkit duduk di antara 2 sujud, doa dulu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nah, nanti sujud yang kedua sama, habis baca subhana rabbiyal a'la 3 kali, doa lagi. Doa yang ini, ya, Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Lalu bangkit, terus sujud lagi, ya. Maksudnya rakaat kedua, ya, bukannya bangkit terus sujud. Rakaat kedua lakukan hal yang sama. Begitu bapak-bapak. Ini maksud dari hadis yang ya disebutkan bahwa ya doa yang paling baik adalah ketika sujud. Begitu. Taib. Itu saja faedahnya, mudah-mudahan bisa diamalkan. Bapak-bapak rahimakumullah, ada yang tahu kenapa kita membahas surat Al-Fatihah terlebih dahulu? Kenapa, Pak? Karena syarat sahnya sholat. Ya, syarat sahnya sholat. Betul apa salah? Rukun sholat. Yang benar rukun sholat, Bapak. Kalau syarat sah sholat adalah ya berwudu, ya bersuci, ya. Ya tempatnya apa, sholatnya menghadap kiblat, masuk waktunya, dia sudah baligh, ya. Dan lain-lain. Berbeda madhab, beda rukun, ya. Begitu. Nah, kalau misalkan surat Al-Fatihah adalah bagian dari rukun sholat, yang apabila kita tidak membaca, misalkan bapak-bapak kita sholat 2 rakaat, di rakaat yang kedua qadarullah kita lupa baca surat Al-Fatihah, habis bangun ya langsung baca kulhu, ingatnya pas ruku, apa yang dilakukan? Sujud sahwi langsung, Pak. Diulangin lagi sholatnya dari awal, Pak. Ada yang tahu? Kiki? Enggak tahu. Udah belajar kan? Lupa. Subhanallah. Zul? Enggak tahu. Mau jawab takut? Hah? Apa? Diri lagi? Dibatalkan, Masya Allah. Baik, bapak-bapak, yang benar adalah rakaat yang ketinggalan surat Al-Fatihah itu tidak dianggap. Lalu dia tambah rakaatnya lagi 1. Nanti di akhir dia sujud sahwi. Sujud sahwinya setelah apa sebelum? Sebelum, karena kurang. Tayyib, bapak-bapak. Mudah-mudahan ya bapak-bapak diberikan ilmu yang bermanfaat. Ini bapak-bapak kasus seperti ini baru tahu. Siapa yang coba yang baru tahu, angkat tangan? Semuanya. Tayyib. Iya bapak-bapak jangan merasa ini ya, apa namanya, aduh saya telat belajar. Enggak, tidak ada telat belajar, enggak ada ya. Insyaallah pelan-pelan selama umur kita panjang kita manfaatkan majelis ilmu ini.
Baik, Bapak-bapak rahimakumullah. Kita membahas surat Al-Fatihah karena pentingnya surat ini. Ya, yang tadi pertama dia bagian dari rukun salat sebagaimana dalam hadis Bukhari, tidak ada salat bagi siapa saja yang tidak membaca surat Al-Fatihah. Nah, di sini para ulama membahas maksudnya apa? Maksudnya dia tidak membaca Al-Fatihah atau bagaimana? Ada sebagian ulama yang menjelaskan bahwa kalau dia bacaan soal Fatihahnya tidak benar, banyak lahan jalinya, maka sholatnya tidak sah. Begitu Bapak-bapak rahimakumullah. Ya. Taib. Nah, sebelumnya Bapak-bapak, sebelum kita nanti masuk ke pelajaran surat Al-Fatihah, saya ingin mewanti-wanti bahwa jangan sampai punya perasaan bahwa waduh, bacaan Al-Fatihah saya masih berantakan, berarti saya jangan sholat dulu kalau gitu. Salah ya. Ya, salah. Yang benar adalah Bapak belajar di sini terus, ilmunya dimanfaatkan, diamalkan, dipraktekkan semaksimal mungkin. Itu ya. Taib. Kita masuk dulu dari surat Al-Fatihah. Bapak-bapak rahimakumullah, surat Al-Fatihah itu memiliki nama-nama ya yang hadir di dalam ingatan saya ini, yang saya baca di dalam kitab tafsir Ibnu Katsir itu ada beberapa. Yang pertama disebut dengan Fatihatul Kitab. Fatihatul Kitab. Kenapa dinamakan Fatihatul Kitab? Ada yang tahu? Fatihatul Kitab artinya apa, Kiki? Fatih. Apa Fatih kamu? Dikasih nama Fatih. Tahu nggak artinya? Hah? Pembuka. Barakallahu fiik Pak Sugeng. Masa kalah sama Ali? Berarti pembuka Al-Quran. Kenapa? Karena Al-Fatihah ditaruh di paling depan. Muncul pertanyaan, Ustadz, bukankah Allah menurunkan ayat pertama kali, Al-Quran pertama kali itu surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Kok surat Al-Fatihah yang ditaruh di depan? Inilah Bapak-bapak yang dinamakan bahwa Al-Quran itu benar-benar wahyu. Sampai peletakannya saja pun Rasulullah tidak punya hak. Allah yang perintahkan Nabi Muhammad untuk meletakkan surat Al-Alaq yang turun duluan di juz 30. Lalu Allah meletakkan surat Al-Fatihah di depan. Tadi Fatihatul Kitab namanya. Yang kedua, ya, Asy-Syifa atau Asy-Syifa Bapak? Ya, penyembuh atau obat. Kenapa? Ada yang tahu kenapa surat Al-Fatihah namanya Asy-Syifa? Dapat menyembuhkan segala macam penyakit. Dalilnya apa Pak Sugeng? Nggak tahu. Ya, nggak apa-apa. Ada yang tahu? Apa Pak Yuki? Mau jawab kayaknya ragu-ragu nih. Jangan ragu-ragu, nanti dibenerin kalau salah. Bisa meruqyah, sahih. Jadi Bapak-bapak, ada sebuah hadis disebutkan, ada sahabat dulu ketika safar minta dijamu di suatu kaum, ditolak, ya Pak ya. Nggak taunya ketua kabilahnya tersengat binatang atau binatang yang berbisa, bukan binatang buas ya, binatang yang berbisa. Lalu para sahabat ini, rombongan ini diberhentikan, lalu disuruh minta obatin. Ya, tapi dengan syarat dikasih imbalan. Akhirnya mereka setuju. Dan dibacakanlah si ketua kabilah itu surat Al-Fatihah. Lalu sembuh. Yang diruqyah siapa nih? Ya. Yang diruqyah ya, menurut keterangan yang saya baca, mereka belum Islam ya. Belum Islam ya, belum muslim. Jadi ruqyah ini atau pengobatan dengan Quran ini bisa untuk siapa saja, begitu Bapak-bapak rahimakumullah. Lalu sampailah kabar ini kepada Rasulullah dan Rasulullah bilang, ya, mana bagiannya, saya minta. Maksudnya dia ngobatin orang, diruqyah orang tersebut sembuh, dikasih imbalan diterima, Rasulullah pun minta. Ini dinamakan dengan asy-syifa atau ruqyah.
Lalu yang ketiga dinamakan dengan as-shalah. Nah, ini pembahasan kita Bapak-bapak. Karena surat Al-Fatihah ini sangat menggantungkan kedudukan sholat seseorang sah atau tidaknya, ya. Begitu. Ya sebenarnya ada banyak tapi ya cukup berapa saja tadi? 3. Apa saja Zul? Fatihatul Kitab. Yang kedua Asy-Syifa. Yang ketiga As-Shalah. Semuanya namanya Zul ya Pak ya. Kadang kalau jamaah gitu ya, sukanya kerubutan. Ditanya satu nggak bisa jawab, yang jawab rame-rame. Tayyib, barakallahu fikum. Bapak-bapak, kita mulai dari isti'adzah dulu. Teknis belajarnya saya bacakan dari awal, dari isti'adzah sampai ayat ke-7. Biar dengar bacaan yang benar dulu. Nanti kita jelaskan satu persatu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين غير المغضوب عليهم ولا الضالين Nah, Bapak-bapak, kita masuk ke isti'adzah dulu. Isti'adzah itu atau ta'awudz adalah bentuk perlindungan. Kalimat yang memohon perlindungan. Perlindungan kepada siapa, Pak? Kepada Allah. Kita minta perlindungan kepada Allah
Allah. Dari siapa? Dari syaitan ar-rajim, yang terkutuk. Setan ada berapa, Pak? Secara umum ada 2, dari kalangan jin dan manusia. Kenapa kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Nahl ayat 98, ya, fa idza qara'tal qur'ana fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Kalau kamu baca Quran, hendaklah kamu mohon pertolongan atau perlindungan kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Karena kadang Bapak-bapak, gangguan itu bukan hanya datang dari setan, kadang dari orang. Ketika kita baca Quran, ya, godaan syaitan yang pertama sudah kita bablas, sudah kita kalahkan, yaitu malas, rasa malas, dibisikin terus, besok aja ngajinya, besok aja, nanti saja. Itu adalah, ya, bentuk, ya, bisikan setan. Lalu yang kedua, orang. Siapa? Istri, anak, tetangga. Tetangga enggak ya, Pak, ya. Maksudnya yang ada di rumah. Baru kita baca Quran, tiba-tiba anak kita yang kecil utuk, ya. Iya. Bukan, Pak. Bukan berarti dia, maksud saya adalah kadang, ya, gangguannya dari situ. Atau istri, ya. Makanya penting ketika di rumah, anak-anak, istri itu diajarkan. Kalau saya lagi baca Quran, jika tidak ada urusan yang penting, jangan diganggu. Sering banget nih lagi baca Quran, ya, lagi dibaca Quran, tiba-tiba anak manggil. Misalkan baca, ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wala yahuddu ala ta'amil miskin fawailul lil musallin. Dipanggil, Abi, ya. Sering nggak gitu? Belum selesai. Atau di tengah-tengah ayat, ya, dipanggil sama istri, sayang, gitu ya, Pak. Salah atau benar? Salah. Jawabnya nanti ketika sudah selesai. Apalagi tadi baca surat Al-Ma'un ketika kotoknya di fawailul lil musallin. Artinya apa, Pak? Dan celakalah orang-orang yang sholat. Allah. Jadi orang liberal kita, ya. Ya, begitu. Orang liberal itu, Pak, kenapa mereka nggak sholat? Dalilnya ini. Kata-kata mereka adalah orang yang sholat aja celaka. Ya, jadi itu pelajarannya. Nah, jadi kalau misalkan mau baca Quran, singkirkan dulu gangguan-gangguan yang lainnya. Dan satu lagi, setan gepeng. Apa setan gepeng, Pak? Handphone. Matikan dulu, ya. Atau di silent dulu, atau taruh di lemari. Baca. Targetnya mau berapa? Mau 1 juz. Baca sampai 1 juz. Kuatkan mental, kuatkan tekad, ya, begitu. Pesanin dulu, jangan sampai ada yang ganggu. Tapi ada juga yang nanti yang muncul paket, gitu ya. Setannya banyak banget, Ustaz. Enggak, maksudnya gangguannya, ya. Dikondisikan, Pak, ya. Begitu. Taib. Nah, para ulama berbeda pendapat hukum dalam membaca isti'adzah. Ada 2. Ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan mustahab. Yang benar, insya Allah, yang mudah untuk diamalkan mustahab, yaitu sunnah, dianjurkan. Kalau wajib berat. Setiap khutbah Jumat baca ayat, baca ta'awudz dulu, ya Allah. Udah Ustadz khutbahnya panjang, baca isti'adzah terus, ayatnya 10 lagi. Ya, ini merepotkan. Dan ini pendapat yang saya condong kepada pendapat ini. Taib. Kita masuk ke isti'adzah. Perhatikan Bapak-bapak ketika membaca a'udzu. Ayo ulangi, ya. A'udzu. 1, 2, 3. Naam.
Seringkali orang baca au, salah. Bukan au. Zu. Ya, bukan au. Lalu yang kedua, perhatikan, bukan zu, apalagi ju. A'udzu billah. Waduh, ketahuan buat orang Cawang ini. Ya, orang Betawi banget ini a'udzu ya. Begitu Bapak-bapak. Bukan a'udzu. Yang benar a'udzu. Zu, pakai ujung lidah. Baik, kita ulangi lagi. A'udzu billahi. Saat baca bi, turunkan suaranya biar bi. Seperti kita bilang bibi. Mobil. Ada orang Indonesia bilang mobil nggak ada. Mobil. Ya, mobil. Naam. Bibi. A'udzu billahi. Saat baca bil, mulutnya dibuka, lidahnya ditempel ke atas ujung lidahnya. Billahi. Naam. A'udzu billahi minasy. Suaranya huruf shin, bukan minas syaiton. Nanti setannya nggak jadi kabur, karena artinya berubah. A'udzubillahi minas syaitonir rajim. Kata setannya, berlindung dari siapa ente? Aslinya syaitoni. Minas syaitoni ar-rajim. Boleh ditakrirkan ro-nya, boleh dikurangi. Ar-rajim. Nah, kita ulangi lagi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Siapa yang mau baca? Kiki. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Jangan wu, tapi zu. A'udzu, ulangi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Jangan niu, bibirnya jangan mengatup niu, tidak. Nir rajim. Ulangi. Masih tebal zu-nya. Zu-nya tipis. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bagus. Sekarang coba. Nah, panjangnya keluarnya tuh i. Syaitoni. Ahsanta, ulangi. A'udzu. Dah, masih tebal, tipis kan? A'udzu billahi minasy syaithanir. Bukan syaitota, syaitoni. A'udzu billahi. Ya, lanjutkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Nah, PR-nya ada 3. Pertama, zu-nya masih tebal. Lalu syai-nya masih syai, ya. Lalu ar-rajim, bibirnya masih gini, ar-rajim. Nah, diperbaiki ya.
Siapa lagi mau baca, Bapak? Pak Zaglul, silakan. Lagi, Pak. Mina, buka mulutnya. Minas, jangan minus. Minus positif dan minus. Minas. Nah, gitu. Naam, ahsanta. Barakallahu fiik. Siapa lagi? Pak Haji. Ayo, Pak Haji, silakan. Coba nah gitu. A'udzu Mina, nah buka mulutnya. Mina. Mulutnya buka aja. Nggak ada nyamuk insya Allah di sini, Pak, aman ya Pak ya? Takut masuk enggak ya? Minas. Billah. Bapak keturunan Malaysia lah. Hah? Malaysia Penipin ya? Enggak. Bila. Apabila. Ulangi. Nah, PR-nya masih banyak. Pertama, mulutnya kurang dibuka, Pak. Latihan. Ya. Mulainya latihan dari percakapan sendiri, maksudnya sehari-hari. Kalau Bapak ngomong, mulutnya lebih dibuka. Biasanya kan, Pak Haji mau mana? Itu tuh. Gimana kabar? Alhamdulillah sehat gitu ya, dibuka mulutnya. Karena berpengaruh ya. Berpengaruh. Ayo, Pak. Coba zazizu. Nah, wu-nya masih wu. Bukan wu, bukan, tapi zu tipis. A'udzu. Masih tebal. Caranya pangkal lidahnya jangan naik. Pangkal lidahnya turunkan. A'udzu. Naam. Coba ito. Ito. Ikutin aja. Ito. Syaito. Jangan syail salah. Syaito. Naam. Syaitonir rajim. Ulangi. A'udzu. Nah, PR-nya zu-nya harus dibuat tipis. Zu, bukan wu, bukan. Lalu yang kedua syaito, bukan syaito. Syaito, bukan syaito, ya. Dilatih. Apa Ki? Betul. Ada lagi yang mau baca? Zul, ayo Zul. Buka mulutnya. Bukan Ntar gini, enggak. Coba antum baca kelingkingnya masukin. Nah, segitu. Ayo. Bil. Jangan bil.
Lagi. Beliau ini grogi bapak-bapak, karena kalau biasa ngaji sama saya nggak begini. Jangan grogi, ya ulang, yang relax. Mulutnya dibuka. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Naam. PR antum cuma satu tuh dari dulu, mulutnya nggak dibuka. PR tuh. Nah, banyakin mangap. Enggak ya. Maksudnya dilatih ototnya ya. Ini kebanyakan kita bapak-bapak itu ketika baca Quran mulutnya nggak dibuka. Udah kayak ini aja, seakan-akan dia tuh kayak Syekh Suraim. Ya, bacanya lempeng aja. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Udah kayak Imam Makkah. Padahal mau yang denger bawaannya pengen komentarin, Pak mulutnya dibuka. Ya, begitu. Senyum sama bos, sama atasan, giginya sampai gusi-gusinya kelihatan. Iya enggak? Tapi giliran baca Quran, Allah, itu gigi romannya pelit banget dikeluarin. Kalau kata orang Betawi mah romannya, ya Pak ya. Begitu, bukan begitu Pak Kasto? Jadi mulutnya harus dibuka. Ya, begitu. Jadi jangan pelit membuka mulut. Ayo kita baca lagi Bapak-bapak. Biasa, nanti adanya beberapa menit. Berapa menit lagi nih? Ini berapa menit lagi Pak? 10 ya, kita lanjutkan lagi ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Saat baca isti'adzah, Bapak-bapak hafalkan artinya ya. A'udzu, aku berlindung, billahi, kepada Allah, minasyaitoni, daripada godaan setan, ar-rajim, yang terkutuk, agar meresap ya. Jadi kadang kita nih kalau baca Quran seringnya ketika baca isti'adzah itu enggak sungguh-sungguh. Akhirnya himmah, semangat mau baca Qurannya kurang. Lebih banyak mengiyakan godaan. Baca isti'adzah difahami artinya. Aku memohon perlindungan kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk ya. Aku mohon perlindungan kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Begitu. Nah, baik Bapak-bapak, berikutnya basmalah. Masih berapa menit lagi? Masih panjang ya Pak ya? Masih cukup insyaallah. Perhatikan, bismillahi. Ingat mulutnya dibuka Bapak-bapak ya. Bismillahi. Ar-Rahmani. Di sesi pertama ini digetarkan aja dulu ro-nya. Ar-Rahmani. Ar-Rahim. Bismillahi. Ar-Rahmani. Ar-Rahim. Perhatikan Bapak-bapak, saat baca bismi jangan dipotong. Bismi, salah. Dialirkan. Bismi.
Coba 1, 2, 3. Ingat biskuit. Kalau makanan cepat Pak ya. Ada nggak orang beli biskuit ngomongnya, Bapak saya mau beli biskuit. Ada gitu? Nggak ada. Mereka akan spontan bilang biskuit. Seperti juga kita bilang naik apa ke sini? Naik bis kota. Tapi ketika baca bismillah, entah kenapa bacanya bismillah, bismil, ya Allah ya. Begitu kaku sekali gitu ya. Harusnya rileks saja. Bismillahi, mil, mulutnya dibuka. Millahi. Nah, coba Bapak, mil Pak. Nah, itu bagus. Mulutnya dibuka, mil. Ya, jadi lidahnya kelihatan. Kenapa? Nanti kita belajar di sifat huruf namanya inhiraf. Jadi jangan dibahas sekarang kepanjangan. Bismillahirrahmanirrahim. Perhatikan ketika baca Ar-Rahman, kalau ada anak-anak di rumah jangan langsung diajarin Ar-Ra, jangan, nanti jadi cadel. Ajarkan Ar-Ra biar ro-nya dapat dulu. Lalu perhatikan Bapak-bapak huruf H kecil di sini. Seringkali kalau orang Jawa biasanya bacanya diubah dari H menjadi Kha. Bismillahirrahmanirrahim. Atau diubah jadi K. Pak, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya benar ini Pak, benar ya. Alhamdu. Harusnya alhamdu atau bismillahirrahmanirrahim gitu ya. Oke, kita baca lagi. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Nah, terakhir. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, baik Bapak-bapak, sampai di sini dulu untuk Al-Fatihahnya sampai ayat berapa? Ayat 1 ya. Ini basmalah. Insyaallah kita bahas pada 2 pekan lagi. Jadi kita setiap 1 pekan kita baca Iqra ya, sekalian latihan makharijul huruf. Nanti pekan berikutnya kita tahsin surat-surat pendek. Kalau bisa Bapak-bapak tahsin Al-Fatihah ini jangan sampai izin, karena penting ya, karena penting begitu. Insya Allah nanti yang paling bagus bacaannya saya kasih sertifikat ya, begitu, kasih oleh-oleh. Taib sampai di sini dulu ya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ajan ki.